Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini kita masih bahas tentang peluang bagian kedua tapi ya. Oke, siap ya. Nah, alur konsep seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita masih bahas tentang kaidah pencacahan. Ya, kemarin ada aturan penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Permutasi ini nanti terbagi lagi jadi permutasi unsur berbeda, kemudian permutasi beberapa unsur kembar atau sama, dan permutasi siklis. Ya. Nah, yang aturan penjumlahan faktorial ini kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus di permutasi. Selanjutnya permutasi unsur kembar. Nah, dari judulnya nih unsur kembar, berarti nanti di soal itu kita akan cari susunan, cari kemungkinan yang ada unsur kembarnya, ada yang kembar gitu ya, ada yang sama. Jadi rumusnya apa sih? Banyak permutasi dari n unsur yang mengandung beberapa unsur kembar. Anggaplah unsur kembarnya di sini K1, K2, K3 ya. Kembar pertama, kembar kedua, kembar ketiga, dan seterusnya. Jadi apa sih rumusnya? Nah, ini. Jadi permutasi n unsur yang mengandung unsur kembar itu rumusnya n faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial titik ini dan seterusnya. Jadi kalau yang kembar ada lebih dari 3, 4, 5 atau seterusnya, tuliskan semua di bawah itu ya, bagi semua di bawah itu. Jadi nggak terbatas cuma 3, walaupun saya tuliskan cuma 3 di sini ya. Itu maksudnya ini bisa sebanyak apapun unsur kembar yang ada gitu. Oke, penjelasannya n ini tetap sama seperti tadi. N itu total seluruh unsur ya, seluruh objek yang ada di soal. K1, K2, K3 seperti yang disebutkan tadi adalah banyak masing-masing unsur yang kembar, unsur yang sama. Ingat, nggak terpaku cuma 1, 2, 3, bisa lebih tergantung soalnya. Oke. Nah, contoh deh. Misalkan kita punya hitunglah banyak permutasi dari kata matematika. Jadi kata matematika ini bisa kita acak lagi posisi hurufnya ya. Membentuk kata-kata baru dong, ya kan? Nah, ada berapa banyak kata baru itu sih yang bisa kita bentuk kalau kita acak-acak hurufnya ini? Nah, ini bisa kita hitung banyak kata-kata barunya pakai permutasi unsur kembar. Kenapa unsur kembar? Lihat kan ada huruf yang kembar nih, M-nya kembar ya kan, A-nya kembar, oke, T-nya kembar, begitu ya. Itu alasannya pakai permutasi unsur kembar. Nah, kita data dulu yuk, banyak huruf seluruhnya ada berapa? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A, ada 10 huruf ya, jadi N-nya 10. Kemudian huruf kembar yang pertama, huruf M lah ya. Kembarnya ada berapa tuh? Kembar 2. Kemudian banyak huruf kembar yang kedua. Huruf apa tuh? Ada huruf A ya. Berapa banyak tuh yang kembar? Ada 3 huruf A. Oke. Unsur kembar yang ketiga ada huruf T ya. T-nya ada berapa banyak? Ada 2. Ada lagi kembar? Cukup ya, yang kembar itu saja untuk soal ini. Jadi tinggal kita masukin rumus nih. Tadi permutasi dari n unsur dengan unsur kembar K1, K2, K3 dan seterusnya, ini rumusnya. Kita udah punya datanya, n-nya siapa, K1, K2 nya siapa, sudah punya, kita tinggal masukkan saja. Jadi n-nya ganti 10 ya. Permutasi unsur kembar K1, K2, K3 dari 10 unsur tadi itu tinggal masukin rumus. N-nya ganti 10, K1 nya ganti 2, K2 nya diganti 3, K3 nya ganti 2 gitu ya, sesuaikan soal tadi.
tinggal kita hitung faktorial. 10 faktorial itu berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial ini berarti jadi 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Ingat, biar mudah hitungnya, atas bagi dengan bawah. Kalau ada yang sama, lihat ini 3, 2, 1 sama kan? 3, 2, 1. Oke? Paham ya? 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 1 berapa? 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Coret semua. Oke? Jadi bawah habis, yang atas tinggal siapa yang belum dicoret? Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Paham ya? Untuk menyederhanakannya. Jadi tinggal ini yang kita hitung. Hitunglah 10 kali 9, 8, 7, 6, 5. Berapa? Hasilnya 151.200 ya. Hitung biasa pakai perkalian susun ke bawah lah, gak usah pakai kalkulator ya. Oke, paham ya sampai sini? Kalau unsur kembar ini kita data banyak unsur berapa, yang kembar siapa aja. Nah, memang biasanya untuk unsur kembar ini di menyusun huruf lebih seringnya seperti itu ya. Oke, atau menyusun buku biasanya begitu. Menyusun buku juga bisa nih, misalkan ada 5 buku matematika, 3 buku fisika, 2 buku biologi mau disusun. Nah, itu kan ada yang kembar tuh. Ya gak? Nah, itu pakai permutasi unsur kembar juga. Boleh deh nanti kalian coba cari-cari soalnya ya, dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya permutasi siklis. Nah, dari kata siklis ini, siklus, kalian tahu ya siklusnya? Jadi perputaran, proses gitu kan kalau siklus. Nah, kalau permutasi siklus itu apa? Sama, berarti permutasi dari n unsur yang objeknya atau yang unsurnya disusun melingkar. Jadi sama kayak siklus kan, prosesnya itu berulang tuh, melingkar yang berputar. Jadi permutasi siklis juga nih permutasi yang ada unsur melingkarnya. Ya, di soal nanti disebut unsur yang menunjukkan dia melingkar. Kebayang? Kalau belum nanti kita cek di soal aja. Nah, rumusnya apa deh? Jadi permutasi siklis dari n unsur ini rumusnya simpel, cuma n min 1 faktorial. Ya, rumusnya enak nih, n min 1 faktorial khusus permutasi siklis. Contoh, n ini untuk menunjukkan banyak seluruh unsur ya, sama n itu pokoknya total. Contohnya, misal diketahui 6 pengurus OSIS ini duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar ya. Nih, lihat di sini. Atau misalkan biasanya duduk mengelilingi meja bundar, biasanya gitu ya. Duduk melingkar. Pokoknya yang ada kaitan dengan lingkar-lingkar lah, lingkaran itu pasti permutasi siklis. Dan akan melakukan rapat. Jadi mereka bernama duduk melingkar akan melakukan rapat. Berapa banyak cara sih mereka dapat duduk mengelilingi meja tersebut? Ya. Jadi kemungkinan mereka duduk melingkar itu ada berapa banyak? Itu yang mau kita cari. Nah, kita data deh total seluruh unsurnya, seluruh objek yang akan kita cari kemungkinannya ini totalnya semuanya ada 6 ya, ada 6 pengurus OSIS. Jadi n-nya 6. Rumusnya tadi begini, n min 1 faktorial. Jadi kita tinggal masukin permutasi siklis 6 unsur itu sama dengan 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 berapa? 5. Faktorial itu perkalian menurun, makin kecil. Berarti 5 faktorial itu jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalikan. Hasilnya berapa? Tetot 120. Oke. Jadi ada 120 kemungkinan mereka berenam itu duduk melingkar. Susunannya ada 120 kemungkinan ya. Posisi duduknya ada 120 kemungkinan.
mana aja? Ya silakan kalian cari itu manual ya. Misalkan yang duduk itu A, B, C, D, E, F susun melingkar ya. Nanti kalau kalian cari itu hasilnya, kalau kalian benar pasti ada 120 kemungkinan mereka duduk. Oke ya, silakan dicari yang berminat. Oke, paham sampai sini? Jadi itulah permutasi. Ingat, permutasi itu memperhatikan urutan ya. Soalnya tentang posisi, jabatan, dudukan gitu ya. Jenisnya ada permutasi unsur beda, unsur kembar, dan siklis. Itu permutasi. Oke, paham sampai sini ya? Selanjutnya seringan dulu. Mohon maaf ini untuk yang PJJ dengan saya. Nanti silakan kalian tuliskan replay ya, kalau sebagai bukti partisipasi kalian mengikuti materi saya hari ini. Jadi kalau nanti saya bagikan, saya mengajar via Classroom, silakan komentar di Classroom. Kalau saya kasih materi ini via WA, silakan WA saya ya, dengan aturan sebagai berikut. Kalau nama kalian diawali huruf A, B, C, D, E, F, G, H, atau I, tuliskan maju bersama di kolom komentar Classroom atau di WA saya. Kalau nama kalian diawali huruf C, K, L, M, N, O, P, atau Q, silakan tuliskan hebat. Oke. Jika nama kalian diawali huruf R, S, T, U, V, W, X, Y, atau Z, silakan tuliskan semua. Ya, sesuaikan. Tuliskannya di mana. Kalau saya ngajar via Classroom, di Classroom. Kalau saya ngajar via WA saja, silakan di WA. Tuliskan itu semua sesuai aturan. Oke. Itu saja hari ini. Silakan kalian catat dengan bahasa kalian sendiri boleh. Yang penting kalian paham ketika nanti kalian baca kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di bawah atau di Classroom atau langsung WA saya. Ya, jangan sungkan-sungkan. Itu saja materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.